Salam pemirsa, kita bertemu kembali, puji Tuhan, penuh dengan sukacita. Kita kembali mempelajari pendalaman Alkitab melalui sekolah Sabat. Dan di sebelah kanan saya sudah ada Pak Situmeang. Salam Pak Situmeang. Salam. Dan di sebelah kiri ada Pak Kaunang. Selamat siang Pak, apa kabar? Haleluya. Baik pemirsa, sebelum kita mulai diskusi pendalaman Alkitab melalui sekolah Sabat kali ini, kita mulai dengan berdoa yang dipimpin oleh Pak Kaunang. Silakan Pak. Kita satu dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengundang kuasa Roh Kudus memimpin diskusi yang begitu luar biasa ini, sehingga hasilnya adalah memantulkan tabiat Allah dan menjadikan Allah sebagai penolong yang sejati. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik pemirsa, judul daripada diskusi kita pada kali ini yaitu keadilan dan belas kasihan bagian kedua. Kita akan fokus kepada buku Perjanjian Lama yang menjadi ciri-ciri dari gereja kita sebagai orang Kristen. Baik Pak Situmeang, mungkin kita mulai kira-kira apa yang fokus kita pada bagian kedua dari keadilan dan belas kasihan ini. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan pada saat hari ini. Pembahasan yang menarik yang diberikan pada saat ini oleh Pak Darwis adalah poin yang perlu kita ambil pada saat ini adalah peran kita yang diberikan Allah sebagai katalisator. Ini menarik ini. Apa itu katalisator? Katalisator adalah satu proses untuk mempercepat satu reaksi. Apa itu? Percepat proses reaksi dari keadaan yang sudah tidak ada kehidupan menjadi ada kehidupan di sana. Dari kehidupan yang tadinya sudah tandus, kering, depresi, tidak ada kehidupan, dengan katalisator peran kita yang diberikan oleh Allah bisa dirubah menjadi ada kehidupan di sana, menjadi tempat yang bersuka cita oleh karena Tuhan hadir di sana. Dan ada dua poinnya, katalisator positif dan katalisator negatif. Katalisator positif adalah inilah yang mempercepat proses reaksi tersebut. Dari yang kondisi tidak baik menjadi baik. Dan yang kedua peran itu adalah katalisator negatif. Tidak mempercepat reaksi. Nah, peran kita Allah inginkan adalah katalisator positif. Mempercepat reaksi, mempercepat perubahan. Dari yang tadinya kurang baik menjadi yang baik. Inilah yang Tuhan harapkan dari kita. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kaunang bisa menambahkan ini apa yang kita akan fokuskan pada diskusi kali ini. Silakan Pak. Oke, shalom para pemirsa dimanapun saudara berada. Mari kita lihat atau kita telaah apa yang ditanyakan oleh Pak Darwis. Luar biasa pertanyaannya dan tentunya kita akan melihat. Di dalam buku Kejadian pasal 1, rangkumannya adalah Allah itu baik. Nah, kata baik ini akan dipertahankan Allah sampai akhir kepada umat-umat pilihannya. Mengapa ada kata baik? Karena ada satu waktu terjadi resesi rohani yang berpusat di Taman Eden. Dan yang kedua adalah berpusat kepada bangsa Israel sebagai satu misi yang dipercayakan Allah untuk menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar Israel. Namun problemnya adalah bahwa Israel ini pada satu waktu tertentu memiliki kehidupan yang sama seperti apa? Laut mati. Sama seperti seorang yang mati dan tidak berdaya, dan inilah misi Allah untuk membuat kata baik ini hidup kembali melalui kuasa Allah. Nah, pelajaran ini akan kita fokus untuk beberapa topik ke depan dengan kata baik awalnya dan kata baik pada akhirannya. Luar biasa. Nah, itu pendapat saya yang berhubungan dengan topik awal. Ya, terima kasih Pak. Jadi sini pelajaran selanjutnya kita Ya. ambil dari Yesekiel 37 ayat 1 Amin. dan hingga 14. Ya. Hidup di dalam Kristus. Ya, betul. Silakan Pak Kaunang, mungkin ini dielaborasi lebih luas lagi bagaimana hidup di dalam Kristus. Apa yang terjadi sehingga kita diminta hidup dalam Kristus. Silakan Oke. Pak. Kata Kristus, kata Yesus ini tidak bisa diselami oleh manusia yang berdosa.
Seperti diibaratkan di dalam buku Yehezkel pasal 37 bahwa ada banyak rangka-rangka, ada banyak tulang-tulang yang mati. Itulah arti simbolis dari orang Israel yang tidak berdaya. Tetapi pertanyaan dari Pak Darwis luar biasa, teologianya sangat tinggi. Mengapa? Karena Allah mengirimkan Yesus Kristus ke dunia ini, dihubungkan dengan Yohanes 3:16. Dengan tujuan bahwa pertama, mereka hidup kembali. Apa kata hidup kembali? Artinya bangsa Israel yang tidak berdaya dihidupkan oleh kuasa kealahan untuk menjadi terang bagi orang-orang yang lain. Dan nubuatan itu berpusat kepada Yesus. Adalah sang penyelamat, penerobos kehidupan bangsa Israel dan kepada bangsa-bangsa yang lain. Yang kedua, Allah akan menempatkan umatnya, katanya besar, tinggal di tanah mereka sendiri. Dan mereka akan mengetahui bahwa Allah lah yang melakukannya. Intinya adalah, tujuan Israel menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain adalah karena satu penebusan yang sudah dirapatkan oleh tim kealahan dan Yesus sebagai pusat dari pekabaran untuk ke depan. Terima kasih Pak, Ya. Luar biasa. Mungkin Pak Situmeang boleh menambahkan mengenai hidup di dalam Kristus ini. Silakan. Baik, Pak. terima kasih Pak Darwis. Ya. Rencana Allah pada saat penciptaan dunia ini dan penciptaan manusia, dan memang diciptakan adalah untuk melakukan yang baik dan untuk hidup di dalam Kristus. Tapi ketika kejatuhan dalam dosa, maka kehidupan itu tidak lagi hidup di dalam Kristus, tapi jauh dari Kristus. Tapi poin pentingnya adalah penebusan yang diberikan oleh Allah melalui kita akan didaur ulang kembali. Proses kita akan dikembalikan kepada apa? Karakter Allah. Dan poin pentingnya adalah ketika kita diproses kembali, maka iman kita itu harus berakar kepada siapa? Kepada Kristus. Dan keyakinan kita juga harus dibangun di dalam apa? Dalam Kristus. Inilah yang membuat kehidupan kita akan baru di dalam Kristus. Bila mana kita, iman kita itu sudah benar-benar berakar dalam Kristus, maka akan menjadi satu kekuatan di sana. Adapun nanti godaan setan, apapun yang tidak mempengaruhi kita oleh karena akarnya sudah kokoh di dalam Kristus, maka itu tidak akan tergoyahkan. Inilah peran Allah bagi kita umat-umatnya. Jadi Amen. pusatnya harus Kristus ya, Pak. Betul. Bukan diri kita lagi ini. ya. Mungkin Bapak mau nambahkan sedikit lagi mengenai hidup dalam Kristus. Silakan Pak. Oke, saya tertarik dengan beberapa ulasan dalam buku New Testament atau Perjanjian Baru. Dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Saudara dan saudari, kita bisa kategorikan dua bentuk aku ini. Aku Israel kuno dan aku Israel modern. Kalau kita berpusat kepada Yesus, maka semua tabiat, karakter, dan cara pandang Yesus atau kealahan akan menjadi cara pandang saya dan saudara. Sehingga terobosan untuk lingkaran kecil akan mempengaruhi lingkaran besar, karena masyarakat lingkaran besar itu melihat kita, dan kita tentunya memiliki fondasi yang kuat. Adalah apa? Berdiri di dalam kekuatan Yesus yang begitu dahsyat. Dunamis atau dinamit. Itu Pak Darwis kelihatan. Luar biasa. Mengapa Terima Yesus kasih, Pak. pusat? Harus Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Situmeang kita mengenai sungai yang mengalir. Ini boleh kita buka di dalam Yesaya 47 ayat 1 hingga 8. Ya. Bagaimana ini Pak Situmeang mengenai sungai yang mengalir? Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Shalom pemirsa. Shalom. Pertanyaan yang menarik yang diberikan oleh Pak Darwis. Saya mengambil 2 poin di sini. Yang pertama adalah sungai yang mengalir itu adalah merupakan gereja Allah atau umat-umat Allah. Bila mana mereka, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka tiba, ada berkat di sana, ada kehidupan di sana, menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi seperti laut mati. Ya, laut mati itu dia tidak mengalir. Ya, jadi ketika dia mendapat asupan air dari sungai Yordan, dia hanya menyimpan di sana, tidak mengalirkan ke yang lain. Sehingga laut mati itu tidak ada kehidupan di sana. Dan kita diharapkan
Bila mana sudah mendapat berkat baik secara materi maupun rohani, maka berkat-berkat itu harus kita alirkan. Sehingga di sana dimanapun nanti air itu mengalir, dimanapun nanti dia tiba, di sana ada perubahan di sana, kehidupan. Ya baik secara materi mungkin dan juga secara rohani. Dan Tuhan harapkan adalah ada perubahan rohani di sana. Luar biasa. Jadi kita harus mengalirkan apa yang kita dapatkan kepada orang lain. Tepat sekali, supaya Pak menjadi suatu kebahagiaan dan sukacita. Terima kasih Pak. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain. Dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Mungkin Pak Kaunang silakan menambahkan mengenai sungai yang mengalir ini. Silakan Pak Kaunang. Oke, begitu luar biasa pemahaman dan pertanyaan dari Pak Darwis. Saya akan membuat satu rekomendasi pertama. Silakan Pak. Di dalam buku Testimonies for the Church halaman 7, halaman 171 dikatakan bahwa pengaruh penyembuhan gereja Anda mungkin dimulai dari yang kecil atau mikro. Tetapi itu dapat tumbuh hingga mengubah masyarakat Anda. Pekerjaan kita telah disampaikan kepadaku sebagai pada awalnya kecil, sangat kecil, anak sungai. Artinya bahwa saya membuat ilustrasi sehubungan dengan pelajaran beberapa waktu yang lalu. Artinya bahwa ada 10 manusia. Ya. Awalnya mereka ini berbeda cara pandang. Ya. Tetapi bila mana mereka bersatu, bersinergi, dan berpusat kepada Yesus, maka karakteristik dari ke-10 orang ini akan menjadi hancur dan menjadi satu dilebur, dan fokus mereka adalah apa? Yang kecil itu disatukan di dalam pusat kehidupan Yesus, diambil tabiat Yesus, karakter Yesus, cara pandang Yesus, cara bersosialisasi Yesus, itulah yang diambil dan menjadi berkat bagi kelompok kecil ini untuk menjadi transformational bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam arti bahwa rohani yang diambil dan tabiat yang diambil semuanya positif untuk membangun tabiat-tabiat orang yang lain di dalam beberapa aspek. Pertama, mentalnya bagus ya, karena berpusat pada Yesus. Yang kedua, fisiknya oke karena berpusat pada Yesus. Emosional akan oke karena berpusat pada Yesus. Dan yang terakhir, spiritual recommendation akan luar biasa karena berpusat kepada Yesus. Inilah manusia-manusia yang kecil, inilah yang akan mewartakan konsep Yesus tadi, role model Yesus ini, sehingga yang kecil ini akan menjadi besar, dan yang besar ini akan mengupas sifat-sifat yang tidak baik pada awalnya, sama seperti tulang belulang dari segi bangsa, dari segi rekomendasi bangsa Israel, dipulihkan menjadi satu kehidupan yang bernapas secara rohani. Kita mulai dari yang kecil saja. Amin, ya amin, Pak. Kadang-kadang kita ingin sesuatu yang besar, ya, tetapi kita tidak bisa melakukan apapun di sana. Haleluya. Kalau kita mulai dari kecil, dan nanti akan semakin besar pengaruhnya. Sehingga kebenaran ini boleh sampai kepada siapa saja. Terima kasih Pak Kaunang. Mungkin Pak Situmeang ini mengenai gereja sumber kehidupan. Silakan Pak Situmeang untuk memberikan gambaran kepada kita. Kenapa gereja menjadi sumber kehidupan. Silakan Pak.
Baik, terima kasih Pak Darwis. Pertanyaan yang menarik adalah gereja sebagai sumber kehidupan. Nah, kita ambil sebagai analogi saja bahwa gereja itu adalah sebagai rumah sakit. Ya, sakit apa? Sakit jasmani dan juga apa? Sakit rohani. Dan poin pentingnya adalah peran gereja itu bagaimana mengembalikan, menyembuhkan dari orang yang sakit rohani itu menjadi sembuh dalam rohani. Yang tadinya dia tidak bergantung kepada Yesus, menjadi bergantung kepada siapa? Kepada Yesus. Itulah sumber kehidupan itu. Dan poin yang berikutnya adalah perannya adalah peran gereja itu merevitalisasi, mengubahkan dari yang kering, dari yang tandus, dari yang tadinya sudah tidak ada kehidupan, bisa diubahkan menjadi hidup yang lebih berbahagia, bersukacita. Yang tadinya depresi akhirnya menjadi gembira, sukacita di dalam Tuhan. Itulah peran gereja yang Allah inginkan daripada kita umat-umatnya. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kaunang ini bisa lebih luas lagi menggambarkan ini gereja sumber kehidupan. Saya kira ini sangat penting Pak. Silakan Pak. Oke, kalau saya sering melihat ada beberapa pelajaran dari padang gurun ya. Istilahnya ada oase di sana kalau tidak salah ya. Betul. Mereka melihat bahwa dari kejauhan ada harapan kehidupan. Tetapi pada akhirnya belum tentu ada air di sana. Kita bisa melihat di dalam rekomendasi The Interpreter Bible Nansville dikatakan bahwa di mana Allah bekerja, tidak ada situasi tanpa harapan. Tidak ada sekelompok orang yang berada di luar penebusan. Tidak ada warisan dari masa lalu yang tidak bahagia, yang harus menyalakan kita kepada satu masa depan yang memberikan lebih untuk keputusasaan. Ini sangat berhubungan dengan kata kehidupan di dalam Yeskel 47 ayat 10. Artinya bahwa kita tidak usah lagi melihat masa lalu. Tidak usah melihat kondisi masa yang akan datang yang sulit. Tetapi pelajaran kita saat ini adalah bahwa bila mana kita percaya full kepada Allah, maka kelompok gereja ini akan kuat. Dengan demikian, fondasi ini akan membuat kita untuk maju, bergerak, membuat terang-terang kecil di lain tempat yang kelihatan masih gray area, abu-abu. Ya, nah, inilah. Jadi fondasi adalah kuasa Allah ini atau Yehovah Jireh akan membuat gereja itu lebih luar biasa. Bila dibandingkan dengan kita berharap kepada tim, kepada cara berpikir kita yang tradisional atau modern, itu tidak guna. Sekali lagi, Yehovah Jireh, Allah sumber kekuatan kita, akan membuat gereja menjadi pusat kehidupan karena balik lagi, Allah itu sifatnya baik adanya. Terima kasih Pak. Ya, haleluya Pak. Ya. Kemudian ini mengenai janji-janji Tuhan Yobel ya yang terdapat di dalam Yesaya 61 ayat 1 hingga 11. Silakan Pak Situmiang, ini agak sulit mungkin, coba diterangkan ini janji-janji tahun Yobel ini apa maksudnya. Silakan Pak Situmiang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Salam pemirsa yang diberkati Tuhan. Janji-janji tahun Yobel. Saya bedakan ada dua di sini. Yang pertama adalah arti tahun Yobel secara harfiah. Dan yang kedua, arti tahun Yobel secara rohani. Nah, yang pertama kita bahas adalah arti tahun Yobel secara harfiah. Tapi secara umum, bahwa Yobel itu adalah puncak dari kesempurnaan Sabat itu. Kita akan lebih perinci lagi. Ya, jadi Yobel secara harfiah adalah hari ke-7, bahwa itu adalah hari Sabat Tuhan. Dan tahun ke-7 itu adalah Sabat tahunan. Dan disitulah, tahun ke-7 itulah semua hamba akan dilepaskan. Dan ini tradisi di Israel pada waktu itu. Ya, hamba-hamba dilepaskan, hutang-hutang juga lunas. Nah, tapi tanah yang dijual itu dikembalikan nanti pada tahun ke-50. Ya, itulah tahun Yobel. Tahun ke-50, maka semua hutang lunas, tanah itu kembali kepada pemiliknya. Dan beban-beban juga sebagai budak, itu juga sudah apa? Dilepaskan. Kembali kepada yang semula. Itu makna secara harfiah.
Dan makna secara rohani adalah dalam Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Bila mana kita baca di sana, kita dihadapkan kepada satu hari perhentian bekerja pada hari Sabat itu. Dan disitulah kita diajak untuk bersekutu kepada Allah, beribadat kepada Allah. Dan inilah rahasia orang Israel pada saat itu. Sehingga mereka diberkati. Sehingga kita sebagai Israel rohani juga pada saat ini, bila mana kita mau ya mengikuti ya hukum Sabat itu, maka berkat yang sama juga itu akan menjadi bahagian kita. Jadi ini semua janji-janji tahun Yobel itu satu janji-janji berkat. Janji-janji berkat. Janji-janji kelepasan. Kelepasan dan pemulihan. Kembali kepada kasih, peta Allah. Terima kasih Pak. Mungkin Pak Kaunang ini tolong ditambahkan lagi nih mengenai janji-janji tahun Jobel ini. Silakan Pak. Saya percaya yang dijelaskan oleh kawan saya Pak Situmeang luar biasa tentang kata Yobel ini. Ya. Tetapi saya ingin mengalihkan pemikiran saudara ke dalam buku Yesaya 61 ayat 10 dan 11 berkaitan kepada dua hal. Pertama, bahwa kita harus bersukacita karena ada Allah. Yang kedua, mengapa kita harus bersukacita? Karena Allah telah mengirimkan Yesus Kristus untuk menjadi penebus bagi saya dan saudara supaya kuk dosa, masalah dosa apapun dibersihkan. Sehingga inilah penebusan yang sejati. Inilah pusat sentralisasi dari kealahan untuk mengirimkan Yesus sehubungan dengan aplikasi yang berhubungan dengan tahun Yobel. Artinya bahwa tahun Yobel itu adalah pusat kepada bangsa Israel untuk pembebasan secara internal, material, dan sebagainya. Hutang piutang. Tetapi Allah mengirimkan Yesus sebagai pusat universal untuk membebaskan semua karakteristik dosa yang tidak baik menjadi baik melalui pelepasan dan kematian Yesus di Bukit Salib. Luar biasa. Jadi kembali pusatnya kepada Yesus. Ya. Setiap saat kita diskusi, seolah-olah kembali selalu kepada Yesus. Betul, Pak. Karena itulah memang yang utama untuk penyelesaian kita dari dosa. Haleluya. Pak Kaunang, kemudian juga dikatakan di sini, gereja menjadi agen perubahan. Betul. Nah, ini perlu kita bahas karena kita adalah anggota di gereja, ya kita menjadi agen perubahan. Silakan Pak Kaunang. Jadi memang kata agen ini sama dengan outsourcing. Okay. Artinya bahwa sesuatu atau perusahaan atau tempat yang dipercayakan untuk mengurus satu tempat yang berkaitan dengan hal tersebut. Contohnya di Indonesia ini banyak outsourcing tenaga kerja ataupun agen-agen lainnya. Tetapi kita tidak berbicara tentang hal itu. Yang dimaksudkan dengan agen atau outsourcing perubahan ini adalah dikaitkan dengan buku Mika 6 ayat 8. Artinya bahwa kita bermitra dengan Allah. Tadi saya ulangi lagi Pak, ada 4 hal bahwa kita bermitra dengan Allah dihubungkan dengan buku Mika 6 ayat 8 untuk membuat pusat gereja ini di dalam menyelesaikan 4 masalah pada lingkaran yang lebih besar. Artinya bahwa jika kita secara gereja sudah kuat secara fisik, sudah hebat secara mental, sudah luar biasa secara emosional, dan luar biasa dalam spiritual vertikal, maka kita bisa menjadi agen perubahan untuk orang-orang lain di sekitar kita yang belum memahami tentang 4 konsep tadi. Itu Pak. Itu Pak Darwis. Wah, luar biasa Pak. Kayak rupanya gereja ini juga harus menjadi membuat perubahan kepada orang lain. Betul. Dengan mengubah dirinya sendiri dulu. Amin, ya Pak Pak. Darwis. Sehingga ini boleh mengubah orang lain. Mungkin Pak Situmeang ini rupanya gereja itu bukan hanya soal perbaktian saja. Bukan hanya ibadah saja. Amin. Ada hal-hal yang perlu kita lakukan supaya kita mendapatkan agama yang sejati, yang benar, yang harus kita miliki. Silakan Pak Situmeang. Baik, terima kasih Pak Darwis. Nah, saya ingin menambahkan aja bahwa gereja itu sebagai agen perubahan. Nah, poin pentingnya adalah tidak lagi kita berfokus ya agama itu sebagai agama lahiriah, berpusat kepada diri sendiri. Tapi peran kita sebagai gereja ini untuk membawa agen perubahan bahwa agama itu adalah agama rohaniah. Artinya apa? Tidak lagi berpusat kepada diri, tapi sudah berpusat kepada Sang Pencipta itu, Kristus. Ya, maka yang tadinya tidak ada pengharapan, dengan kita fokus kepada Kristus,
maka kehidupan kita menjadi berpengharapan. Tidak lagi agama lahiriah, tapi agama rohaniah. Pusatnya kepada Kristus. Oke, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang progresif ya Pak ya, bukan sesuatu yang statis. Betul. Ya, di dalam kegerejaan kita, keanggotaan kita, sesuatu yang progresif terus menerus. Silakan Pak, mungkin menambahkan sedikit. Ya. Jadi dalam perpajakan ada disebut dengan progresif. Tetapi saya tidak bicara tentang teks ya, allowance dan sebagainya. Tetapi yang kita bicara adalah reformasi, revival kehidupan umat yang sisa yang disebutkan sebagai Israel modern harus menampilkan beberapa yang saya tekankan tadi. Namun yang kedua yang paling penting adalah reformasi internal sesuai yang diimpikan oleh Allah, kata baik. Mengapa? Karena di dalam kacamata Allah tidak ada kata tidak baik. Itulah sebabnya Allah mengirimkan Yesus, balik lagi kepada Yesus, untuk menerobos kata-kata yang tidak baik. Artinya bahwa kalau dia mati, dia akan dibangkitkan. Kalau dia berdosa, dia akan diampuni. Kalau dia tidak bersukacita, dia akan dibuat bersukacita. Artinya bahwa kehidupan setelah kita mengalami cara pandang Yesus, maka kehidupan kita akan diberikan napas. Seperti yang dikatakan tulang belulang itu diberikan napas dan akhirnya mereka apa? Menjadi satu kehidupan yang luar biasa. Inilah citra Allah yang membuat pelajaran ini maju dan selalu menarik adalah kata baik ini untuk merubah kata tidak baik, khususnya lingkaran kecil dan dampak kepada lingkaran yang lebih luar. Jadi dari awalnya tadi baik, di akhirnya juga diharapkan baik ya. Amin Pak Darwis. Terima kasih Pak. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Salam pemirsa, kami dari ASI Jakarta memberitahukan bahwa ASI Jakarta telah bekerja sama dengan ASI Jawa Barat. Dan pada kesempatan ini kami ingin memperkenalkan usaha ASI Jawa Barat, yaitu usaha transportasi pariwisata. ASI Jawa Barat mempunyai 30 bus pariwisata, bus ukuran besar maupun kecil, dan siap melayani kebutuhan transportasi pariwisata kemana tujuan pariwisata Anda. Bus-bus pariwisata masih baru dan fasilitas kendaraannya sangat luar biasa. Dan supir yang berpengalaman membuat kenyamanan dalam perjalanan pariwisata Anda. Pemirsa, boleh menghubungi nomor-nomor telepon dan kantor perwakilan yang tersedia di Jakarta, Bandung, dan Bekasi. Mari kita gunakan fasilitas usaha yang dibina oleh ASI. Salam. Ya, mungkin Pak Situmeang memberikan beberapa kesimpulan dari diskusi kita kali ini. Silakan Pak. Baik, ada beberapa poin dari pelajaran kita pada saat ini. Artinya apa? Biarlah kita menjadi air yang mengalir, ya. Dan dimanapun air itu mengalir, dimanapun keberadaan kita, kemanapun kita berada, tujuan kita berada, tempat kita berada itu, biarlah itu menjadi berkat. Ada kehidupan di sana, mengubahkan ke sana, ada pembaharuan di sana, sehingga orang lain melihat dan rindu untuk bersama-sama dengan keberadaan kita. Luar biasa. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak memberikan kesimpulan sedikit. Ya, saya tertarik dengan seorang presiden Amerika yang terkenal, Abraham Lincoln ya. Dia katakan, jangan tanyakan apa yang negara berikan bagi Anda, termasuk saya. Tapi saya bukan warga negara ya. Tetapi tanyakan apa yang Anda berikan bagi negara. Artinya bahwa ada satu sukacita di dalam kesimpulan pelajaran hari Jumat adalah
Kita harus hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Ini yang Allah mintakan. Ini yang harus kita kontribusikan kepada Allah sebagai Khalik pencipta saya dan saudara. Dan kata rendah hati ini, seng ada lawan. Seng ada lawan bahasa sana bilang. Ya. Tidak ada lawan, praktekkan itu. Karena dari citra rendah hati ini akan banyak ladang-ladang baru. Akan banyak tuayan-tuayan yang baru. Akan banyak prosperity atau kemakmuran rohani untuk membawa banyak umat yang tadinya tidak baik menjadi baik menuju ke dalam kerajaan sorga. Itulah impian Allah sebenarnya. Itu Pak. Terima kasih Pak. Ya. Demikian pemirsa diskusi kita kali ini. Biarlah kiranya diskusi ini boleh membawa berkat bagi pemirsa semua dan kita semua. Kiranya Tuhan memberikan berkat yang sungguh buat kita dan kita boleh mendapatkan kehidupan yang baru nanti di surga. Untuk menutup diskusi kita ini kami minta Pak Situmiang untuk memimpin dalam doa. Silakan. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Atas waktu yang baik ini Tuhan berikan bagi kami untuk mendalami firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan dan bagi kepujian bagi nama Tuhan. Inilah dua permohonan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.